Shalom, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah membangunkan kami dalam keadaan sehat ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati firman-Mu ini agar bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan bisa menjadi berkat untuk dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan kitab kita pada pagi hari ini terdapat pada Matius pasal yang kelima ayat 38-48. Saya akan membacakan ayat yang ke-45-48. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah pelayanan gereja mencintai musuh. Gen M, saat seorang pemuda atau pemudi menjalin kasih disakiti atau dikhianati oleh pasangannya, maka orang yang dikhianati tersebut umumnya ingin membalas tindakan mantan kekasihnya. Jika perlu, ia akan berbuat lebih jahat dari tindakan mantan kekasihnya terhadapnya. Sikap demikian menurut cara pandang dunia dan sikap manusia pada umumnya adalah sah-sah saja, karena ia telah menjadi korban dari ketidaksetiaan kekasihnya sehingga berhak untuk membalas perbuatannya. Dalam dunia, orang umumnya memang akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun, firman Tuhan menuntut gereja dan orang percaya untuk bersikap lebih dari biasa atau extraordinary. Jikalau ada orang yang berbuat jahat terhadap kita atau gereja, seperti berlaku kasar, memeras, merampok, mengolok-olok, menghina, melempari, menghancurkan, membakar gereja, dan membunuh kita, firman Tuhan tetap meminta kita untuk tidak membalas atau menjauhi mereka. Kita harus mengasihi mereka dengan mengampuni kesalahan mereka terhadap gereja dan kita. Satu tuntutan yang tidak mudah untuk kita lakukan, bukan? Namun, firman Tuhan menuntut kita untuk melakukannya, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Hal yang berbeda dengan orang-orang dunia lakukan, yaitu membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukankah sungguh luar biasa Gen M? Ajaran firman Allah kepada setiap orang percaya. Kita diminta untuk mengasihi musuh kita, walaupun mereka telah berbuat jahat kepada kita. Orang Kristen harus menjadi orang yang lebih daripada yang biasa. Jikalau membaca ayat demi ayat dalam pasal ini, kita akan belajar hal yang luar biasa dari pengajaran Yesus, yaitu menuntut kita untuk berbuat baik lebih daripada apa yang dunia lakukan. Kita harus berbuat baik dan benar melampaui standar dunia, yaitu bukan hanya tidak membenci dan membalas, tetapi juga berbuat baik, berdoa, dan memberkati musuh kita apapun perbuatan mereka terhadap kita. Ini adalah bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah dan harus hidup sempurna sama seperti Bapa kita yang di surga adalah sempurna. Dengan sikap demikian, barulah kita dapat menjangkau musuh gereja sehingga mereka boleh mengenal Kristus dan akhirnya menjadi anak-anak Allah dan saudara seiman kita di dalam Kristus. Kita harus berharap bahwa musuh kita akhirnya berubah menjadi sahabat Kristus karena kasih. Mari Gen M, kita sebarkan kasih Kristus kepada setiap orang. Kita berupaya untuk mengasihi musuh kita walaupun mereka berbuat jahat kepada kita. Janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau yang memberkati firman-Mu ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami, dapat menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami akan menyerahkan segala aktivitas kami pada hari ini. Mungkin setelah ini kami akan belajar. Berkati guru-guru kami yang akan mengajar kami. Berkati kami juga ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.